Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga keadaan kalian selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik ya. Ya, amin. Semoga Ibu juga ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas, siapa yang mau menyiapkan? Ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, setelah kita membaca doa, itu ya Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Absen. Yang pertama yaitu Dea, Hadir Bu. dan yang kedua adalah Nirwana. Hadir Bu. Pertahankan kehadiran kalian ya supaya Ya, Bu. bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya. Pada materi minggu lalu kalian belajar mengenai apa? Ada yang masih ingat nggak belajar mengenai apa? Nggak ingat Bu. Pada minggu lalu kalian belajar mengenai perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Ya. Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak apa pengertian dari ketiga tersebut? Saya menjelaskan Ya. tentang amanah dan jujur aja. Ya. Kalau amanah tuh dapat dipercaya. Contohnya tuh seperti seandainya saya disuruh seseorang menyampaikan pesan ke sana, seandainya kan, terus saya sampaikan. Nah, berarti saya amanah dengan pesan orang tersebut. Betul kan Bu? Betul. Nah, yang kedua jujur. Nah, kalau seandainya saya jujur tuh gimana ya? Pengertiannya dulu, jujur itu apa? Jujur itu hampir sama sih Bu. Bisa dipercaya juga. Seandainya kita dalam hal apapun tuh kita harus jujur. Ke hal yang terbuka tuh kalau bisa kita harus terbuka lah, jujur lah gitu. Betul kan Bu? Ya. Iya, Bu. Si Nirwana Oh, bagian yang tadi ya Bu, yang ada ada sama. Jujur itu seperti apa yang di misalnya tuh Bu, ada duit nih, jadi Ibu juga ngasih sama si Dea. Berarti ya dia tuh harus ngasih duit tuh sama si Dea. Tidak boleh dia tuh mengambil ataupun tidak mengasih pada si Dea. Iya. ya betul sekali. Berarti kalian nggak ada yang tahu mengenai itu ya, istiqomah. Oh, lupa Bu, lupa. Istiqomah itu artinya adalah kukuh pada pendirian seseorang. Di situ kan pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai jujur. Jujur tadi itu artinya adalah sikap dan perbuatan kita itu harus sesuai. Habis itu amanah tadi artinya adalah dapat dipercaya. Dan istiqomah adalah teguh pendirian ataupun kukuh terhadap sesuatu. Iya. Dan pada materi sekarang kita akan belajar mengenai semua bersih hidup jadi nyaman, yaitu mengenai taharoh. Ada yang tahu nggak taharoh secara umumnya pengertiannya? Belum Bu. Berarti kalian nggak ada baca ya? Iya, nggak ada. Maaf. Taharoh itu adalah bersuci dari najis ataupun hadas. Najis sendiri adalah kotoran yang menyebabkan seseorang tersebut tidak dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hadas sendiri adalah keadaan diri kita sehingga tidak bisa melakukan sholat, tawaf ataupun yang lainnya. Dan kalian tahu nggak taharah itu dibagi menjadi berapa macam? Dua. Nah, apa aja coba? Cuma dua aja Bu. Tapi nggak tahu apanya. Iya.
Taharah itu ada dua macam, yaitu taharah dari najis dan taharah dari hadas. Oh, iya. Habis itu kita akan belajar yang mengenai yang pertama dulu, yaitu taharah dari najis. Najis sendiri juga ada tiga macam, yaitu najis mukhafafah, yang kedua adalah najis mutawassithah, dan yang terakhir adalah najis mughalladah. Najis yang pertama yaitu najis mukhafafah. Itu najis yang paling ringan. Ada yang tahu nggak contoh najis tersebut? Tahu? Nah, contohnya. Seperti kencing anak yang masih bayi. Yang umur berapa? Umur 2 tahun. Oh iya benar. Itu Tadi. Ya, Contoh. menyusui. Contohnya adalah bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan dia belum makan sesuatu selain dari susu ibu. Cara mensucikannya juga gampang. Seandainya tangan kita terkena najis di bagian sini, berarti kita cukup memercikan ataupun memberikan guyuran air pada tangan tersebut. Habis itu najis itu akan hilang. Ya. Dan yang kedua adalah najis mutawassithah, yaitu najis pertengahan. Contohnya apa? Kena tai ayam? Ya, itu juga bisa. Sini coba contohnya apa? Tahu nggak? Ini. Najis mutawassithah adalah najis pertengahan. Contohnya adalah darah, bangkai binatang, habis itu nanah ataupun yang lainnya. Dan najis yang kedua ini ada dua macam juga, yaitu najis hukmiyah dan najis amiyah. Najis hukmiyah ini adalah najis yang tidak tampak wujudnya, warna ataupun zatnya. Jadi cara mensucikannya juga gampang. Seandainya bagian kaki itu terkena, ya cukup kayak tadi yang pertama tadi, cukup memercikan ataupun memberikan air pada bagian habis itu yang kedua adalah najis amiyah, yaitu najis yang tampak wujudnya, bau, warna, dan rasanya. Sehingga cara mensucikannya juga agak berbeda dari yang sebelumnya, yaitu sampai warna, zat ataupun yang lainnya itu hilang. Dan yang terakhir adalah najis yang paling berat adalah najis mughalladah. Contohnya ini paling gampang. Iya, seperti itu. Ya, seandainya kita terkena airnya babi ataupun anjing. Dan cara mensucikannya juga perlu beberapa tahap. Dia melakukan sampai 7 kali. Yang pertama itu dengan mencampurkan air dengan tanah. Habis itu baru kita bisa najis itu hilang. Nah, itu tadi adalah ketiga macam najis. Kalian udah paham apa belum mengenai masalah najis? Kalau belum, bisa ditanyakan sebelum kita memulai pembelajarannya itu selanjutnya. Udah paham belum? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sudah, berarti kita membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu mengenai hadas. Hadas juga dibagi menjadi dua macam, yaitu ada hadas kecil dan ada hadas besar. Contoh hadas kecil coba. Kencing? Iya. Kencing sinir mana? Hadas kecil? Nggak tahu. Contoh hadas kecil itu ada 4, yaitu keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Habis itu yang kedua adalah hilang akal. Contohnya adalah tidur. Yang ketiga yaitu bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan yang terakhir adalah menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Itu tadi adalah contoh dari hadas kecil. Dan cara mensucikannya juga gampang. Cukup dengan berwudu. Jika air tidak ada, bisa kalian dengan melakukan tayamum. Habis itu yang kedua adalah hadas besar. Contohnya, aku yang jawab nih. Hayu. Ya, itu kan baju cewek, itu Ya. bisa. Bagi cowok nifas juga bisa. Bagi cowok itu mimpi. Ya, bagus sekali ya kalian. Iya, paham kalau masalah itu. Kalau hadas besar ini ada 6 hal yang bisa menyebabkan. Itu yang pertama adalah berhubungan antara suami istri. Oh, iya. Yang kedua adalah keluarnya mani. Yang ketiga adalah bagi perempuan adalah haid ataupun menstruasi tadi. Habis itu nifas.
Habis itu yang kelima melahirkan, seperti ibu-ibu kayak gitu kan. Di situ yang terakhir adalah meninggal dunia. Dan cara mensucikan hadas besar ini yaitu dengan cara mandi wajib. Mandi wajib adalah membasuh seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai hadas. Ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai hadas dan mengenai najis tadi? Untuk sekarang sih paham Bu. Paham. Iya. Kalau minggu depan Bu. Lupa ya? Iya. Nah, kalau emang nggak ada pertanyaan, berarti besok kalian ada bacaan di rumah yaitu mengenai mandi wajib, wudhu, dan tayamum. Nah, kalian baca-baca mengenai materi tersebut dan minggu depan akan ada kuis dan bagi siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan poin tambahan ya. Baik, nggak ada pertanyaan benar? Ya Bu. Udah paham? Ya. Insyaallah Bu. Dan jamnya juga sudah habis. Baik, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kata-kata ibu yang salah ataupun kurang berkenan bagi kalian, ibu mohon maaf ya. Ya Bu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.